望着绍兴河暮沉沦，念你掌心玉轮盘黄昏，深爱暮色生根只一瞬，人离恨。Pangeran pertama, tahan, cepat pikirkan semuanya, tahan posisi, lindungi pangeran pertama. Tahan, pangeran pertama, bertahan pangeran pertama, pasang tameng kalian, lindungi pangeran pertama, semuanya bertahan. Bertahanlah pangeran pertama, lindungi pangeran pertama. Pangeran pertama! Lindungi pangeran pertama! Pangeran pertama! Pangeran pertama! Bertahanlah! Qingxiu dan Shusha, dua negara tetangga yang bermusuhan.
memiliki dendam sedalam lautan. Pangeran pertama Susa Feng Shuike memimpin pasukan untuk menyerang pos Chenan yang ada di perbatasan Qingxiu. Ketika Qingxiu diambang kegalahan komandan wanita berbaju merah, Fu Yisa memanah Feng Shuike sampai terluka dan situasi pertempuran pun berubah. Feng Shuike yang hampir berhasil akhirnya gagal. Pangeran pertama, Yunfang sudah mengatur penjagaan barisan belakang untuk menahan pasukan Qingsu. Baju hitam itu bukan dari Qingsu. Entah dia ada di pihak mana. Kuyo, bawa pangeran pertama pergi. Aku lindungi dari belakang. Yang lain datang lagi. Sepertinya ada yang menyerang semua pos pemeriksaan di sepanjang jalan ini. Mundur! Dalam pertempuran Pingling, pasukan Chenan dari Qingxiu berhasil memukul mundur pasukan Susa yang dipimpin Feng Shuike dan menang besar. Tapi pada malam kemenangan itu, panglima wanita berbaju merah yang paling berjasa di pasukan Chenan, Fu Yixia, malah hilang. Kepung! Nona, kita pulang sekarang ya. Aku lapar sekali. Xiao Shi, kita belum boleh pulang dulu. Obat baru yang kuberikan ke pasien itu terlalu kuat. Penyakit kronisnya memang sembuh, tapi pasien itu diare 3 hari. Aku takut diomeli, jadi aku menghindar dulu. Orang lain jual sayur beli 1 dapat 1. Kalau Nona malah bagus mengobati orang. Sudah, ayo pergi. Shi, Xiao Shi. Kamu pernah lihat wanita yang pakai baju merah? Tidak, aku tidak lihat apa-apa. Aku naik gunung untuk mengumpulkan tanaman obat. Aku tidak tahu apa-apa. Kalau begitu kamu tidak berguna lagi. Kejar!
Bib, biar ku periksa. Kalau tidak mau mati, cepat pergi dari sini. Pergi! Nona! Nona! Apa? Siapa yang kalah? Tidak bisa. Tidak bisa. Sudah, jangan bertengkar. Jangan bertengkar. Kalau masih bertengkar, kamu tidak akan aku mati. Sudah, jangan bertengkar. Jangan bertengkar. Sudah, jangan bertengkar. Jangan bertengkar lagi. Jangan bertengkar. Apa aku harus mengulangi peraturan Wisma Cengnien? Ini lihat, tulisan tangan pemimpin negara Susa sendiri. Dan ini perintah permaisuri Cingsou. Kalau kalian bertarung di sini, berarti kalian tidak menghormati hukum kekaisaran. Lanjutkan. Tidak berani kan? Cepat masuk ke dalam untuk diobati. Kalau terlambat, ampas obat pun tidak akan ada lagi. Nona, tunggu. Paman Shi. Aku ke sana. Akhirnya kamu kembali juga. Paman Shi. Pelan-pelan saja. Hei, Nona, luka wanita ini sangat parah. Paman Shi, jangan banyak tanya. Cari orang untuk angkat dia ke dalam dan siapkan air panas. Baik, Nona. Si, cepat siapkan obat luka luar. Jarum 3 sudut, pisau pembuka, dan Baik, benang Nona. murbei. Di semua pos pemeriksaan di sepanjang jalan ini ada yang menyergap. Kelihatannya kalau aku belum mati, mereka tidak akan berhenti. Kalau begitu, biar aku turuti keinginan mereka. Meskipun serpihan dari tubuh Tuan sudah dikeluarkan, luka panah ini terlalu dalam, jadi tidak sembuh-sembuh. Aku tidak tahu cara lain lagi. Terima kasih, Pergilah. Tuan. Terima kasih banyak, Tuan. Pangeran pertama, bagaimana keadaan Batalion Fang? Demi melindungi pasukan besar, setengah anggota batalion mati. Tapi Pangeran pertama tenang saja. Semua urusan itu sudah aku bereskan. Orang-orang yang sembunyi di Cingsou setelah perang pasti akan berusaha keras menemukan orang ini. Pangeran pertama, tahan dulu. Biar aku kembali ke Susha sekarang. Aku tidak bisa bertahan sampai Susha. Ada satu tempat yang mungkin bisa menyelamatkan aku. Nona, apa dia bisa selamat? Dasar bodoh. Aku sendiri yang turun tangan. Mana mungkin aku biarkan dia mati. Cepat cari kasa bersih dan balut lukanya. Ingat yang lembut ya. Iya.
Suruh 2 orang bersihkan tempat ini. Bawa yang tewas untuk dimakamkan. Fuyisa bagaimana? Tuan bilang, kita harus menemukan dia hidup atau mati. Terus cari dia. Baik. Baik. Minta tabib kekaisaran untuk mengobatinya. Baik. Bawa dia pergi untuk diobati. Lapor, Kaisar. Untuk pertempuran Pingling, negara kita sudah bersiap-siap selama 20 tahun. Persediaan makanan kita berlimpah, senjata tidak terhitung, dan prajurit kita sangat bersemangat. Kita pasti menang, Yang Mulia, di pertempuran ini. Kalau sudah pasti menang, kenapa kita bisa kalah? Aku dengar di pertempuran Pingling, pasukan kita berhasil membobol gerbang pos Cenan. Tapi di saat terakhir, pangeran pertama terkena panah komandan musuh dan jatuh dari kuda. Karena panglima utama kena panah, pasukan jadi kacau. Hingga kita gagal, padahal hampir berhasil. Menurutku bukan. Di medan perang memang selalu ada bahaya. Apalagi pos Cenan ada di gunung yang curam. Mudah dipertahankan tapi sulit diserang. Pangeran pertama cuma bawa 8.000 prajurit. Tapi bisa membobol gerbang pos Cenan. Itu pencapaian yang belum pernah terjadi. Tapi akhirnya tetap kalah, kan? Kaisar, menurutku, karena kalah di pertempuran Pingling, pangeran pertama sulit menghindar dari tanggung jawab. Kaisar, pangeran pertama sudah luka parah. Keselamatannya berkaitan dengan nasib negara. Sekarang yang paling penting kita kirim orang dan bawa dia pulang ke Susa dengan selamat. Setelah pangeran pertama kembali ke ibu kota, biar dia yang jelaskan kenapa kita kalah ke Kaisar. Paman, di negara Susha ada pihak yang mendukung perdamaian dan perang. Pejabat yang mendukung perdamaian pasti mempermasalahkan kekalahan kita di pertempuran Pingling. Kenapa tadi Paman tidak mengambil kesempatan untuk menyerang Feng Shuike? Tidak ada ayah di dunia ini yang suka dengar orang lain mengkritik anak mereka. Feng Shuike memang kalah. Tapi dia berhasil membobol gerbang pos Cenan. Dia kalah dengan terhormat. Kenapa Paman malah membela dia? Berita kekalahan ini sudah menyebar ke seluruh kota Yuqing. Tidak lama lagi dia pasti akan dikecam habis-habisan oleh seluruh rakyat. Kaisar juga pasti sangat kecewa. Apalagi dia terluka parah. Kalau dia bisa kembali dengan selamat, berarti nasibnya baik. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak diinginkan dalam perjalanan... Kamu bilang apa? Paman, ini sebuah kesempatan emas yang jarang ada. Kalau mau mati, mati sana. Jangan libatkan aku. Komandan Fu! 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 Fuyisa! 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 Raja! Raja, sudah berhari-hari kita mencari tanpa henti. Raja istirahat dulu saja. Yesha di mana? Di bawah tebing ada sungai. Dia pasti jatuh ke sungai, lalu terbawa arus. Kami sudah cari di semua penjuru sungai dan hutan di sekitarnya. Kalau dia masih hidup, pasti ada jejaknya. Tapi sampai sekarang, dia masih belum ketemu. Diam!
Dia pasti masih hidup. Dia pasti masih hidup. Perluas area pencarian dan cari terus. Sampai ke ujung dunia pun. Pasti akan ku cari. Baik. Fuyisa! Dia belum sadar juga. Jangan-jangan dia mati. Beraninya kamu meragukan nonamu? Tidak mau kerja di sini lagi? Mungkin lukanya terlalu parah. Aku pakai obat bios yang dosisnya tinggi. Tidak apa-apa, dia bisa tidur beberapa hari lagi. Setidaknya lukanya pulih dengan baik. Bidai dan perbannya sudah bisa dilepas. Nona! Jangan bergerak. Kamu mau apa? Nona yang menyelamatkan nyawamu. Tapi kamu malah begini. Nona mau uang. 1000 untal. Cukup kan? 2000. 2000 untal. 3. Nona, baik-baik saja kan? Efek obat biusnya belum hilang. Kalau memaksakan diri, tenagamu akan habis. Dalam 3 hitungan, kamu pasti tumbang. Aku kaget. Jangan mendekat. Jangan sentuh aku. Kalian siapa? Kamu lupa ya? Hari itu di hutan kamu sudah selamatkan aku. Aku lihat kamu terluka, jadi aku bawa kamu pulang. Ini di mana? Ini Wisma Shengnian, tempat untuk mengobati orang yang terluka. Aku ketua Wisma Muda. Namaku Ling Xieying. Kita tidak saling kenal. Kenapa kamu selamatkan aku? Aku ini tabib. Ini sudah kewajibanku. Asal kamu tahu ya, waktu di hutan kamu diburu orang. Sebelumnya kamu juga jatuh dari tempat tinggi. Waktu aku selamatkan kamu, kepalamu terluka. Organ dalammu tergeser, otot dan tulang tangan kirimu patah. Untung kamu ketemu nona kami. Untuk menyambung tulang dan menjahit lukamu perlu waktu 3 hari. Nonaku ini sudah mengorbankan nyawanya demi kamu. Lagi pula, kalau aku berniat jahat, untuk apa aku repot-repot menyelamatkanmu? Iya. Nona, katakan siapa namamu? Namaku siapa? Nona, jangan-jangan dia hilang ingatan. Jadi selain tidak ingat siapa namamu, apa kau tidak ingat hal yang lain? Celaka, dia pasti kena amnesia. Amnesia sulit diobati. Bahu kirimu kena anak panah. Tanganmu tidak bisa dipakai lagi. Lukamu ini kelihatannya seperti ditembak dari depan dalam jarak 5 langkah. 5 langkah? Iya. Aku sudah pernah lihat banyak luka anak panah. Tapi yang seperti lukamu ini baru pertama kali. Kalau di logika dari jarak sedekat ini dan kalau kamu tidak siap, mungkin kamu diserang diam-diam. Sudahlah, sembuhkan lukamu dulu, nanti baru dipikirkan. Hari ini jangan banyak gerak, uratmu pasti terluka lagi. Aku cari obat dulu. Sekarang sudah tidak bisa pakai obat. Kita cuma bisa bawa dia ke kolom obat di belakang gunung. Di kolam obat itu ada bermacam herbal langka dari seluruh dunia. Ada bunga kuma-kuma dari luar negeri dan teratai salju dari Tian Shan yang sangat dingin. Kolam itu manjur untuk semua jenis luka. Ini pil bubuk Ciyuyuan. Sangat manjur untuk luka biasa yang terus bernanah atau pendarahan yang tidak berhenti. Minum setelah kamu berendam di kolam obat. Meskipun uratmu tidak bisa disambung lagi, tapi nanti tidak akan sakit lagi. Jangan remehkan pil ini. Demi membuat pil obat ini, Nona pergi ke seluruh Susa dan Qingzhou untuk mencari herbal sampai 4 tahun. Kalau memang niatmu buruk, kamu tidak akan selamatkan aku. Kalau begitu, ini pasti bukan racun. Hah, mana mungkin itu racun. Kamu ini terlalu waspada.
Memangnya kamu anggap nona kami orang seperti apa? Dia baru lolos dari kematian. Wajar kalau dia waspada. Terima kasih. Ini area terlarang Wisma Chengnian. Orang-orang yang tahu soal tempat ini punya hubungan yang sangat baik dengan Wisma Chengnian dan ayahku. Mereka semua teman kami di sini. Nona, kamu tidak usah khawatir. Nanti waktu berendam di kolam obat, awalnya terasa sakit sedikit. Setelah beberapa saat, nanti pelan-pelan akan jadi lamban dan tidak sadarkan diri. Dalam prosesnya, Nona akan sedikit pusing. Itu efek obatnya, jangan khawatir. Pelan-pelan Pangeran Pertama. Pangeran Pertama, ini gunung belakang Wisma Chengnian. Buat apa kita kesini? Aku pernah dengar Ketua Ling bilang, di gunung belakang Wisma Chengnian ada area terlarang. Yang di sana ada kolam obat. Itu tempat paling bagus untuk mengobati luka luar. Apa iya di dunia ini ada tempat yang seajaib itu? Kuyo, kamu tunggu di luar. Biar aku masuk sendirian. Biar aku menemani. Kamu cepat cari Yunfang. Susun pasukan lama secepat mungkin. Baik. Lindungi Pangeran Pertama. Wisya terluka parah. Kemungkinan dia datang sini. Cari yang teliti. Nona! Ada apa? Gawat! Bicara pelan-pelan. Banyak prajurit datang ke sini. Kalian mau apa? Aku Ningfei, pengawal kediaman kerajaan Chenan. Aku mau tanya, Kalian apa Nona... masuk tanpa izin, tapi berani mengaku sebagai tentara. Menurutku, kalian lebih mirip perampok. Hei, aku cuma mau cari orang. Gadis yang umurnya sekitar 20 tahun, pakai baju merah dan terluka parah. Apa Nona pernah melihatnya? Cari! Baik! Ayo. Jangan! Jangan khawatir, Nona. Kalian mau apa? Kami... Mau kemana kalian? Kami ini saudara Nona Fuishao. Siapa itu Nona Yisha? Apa maksudmu? Jangan pura-pura lagi, dia pasti ada di sini. Apa dia terluka? Apa lukanya parah? Lepas! Lepas! Jangan sentuh aku! Aku saudaranya! Aku mau jemput dia pulang! Saudara? Iya! Sebagian besar orang sebenarnya pengkhianat. Di depan pura-pura jadi saudara, di belakang melukai dengan anak panah. Apa maksudmu? Aku pernah lihat gadis yang terluka atau tidak. Itu semua tidak penting. Kalau sikap kalian seperti ini, meskipun dia ada di sini, aku tidak akan menyerahkannya.
Mohon maaf kalau Nona tersinggung. Aku teman lama Ketua Ling. Hari ini aku pinjam tempatnya yang berharga. Lain kali pasti aku jelaskan sendiri. Kamu belum jawab aku. Kamu siapa? Lapor pengawal Ning. Kami telah menemukan. Tidak ada. Di ruang obat juga tidak ada. Benar, kami tidak menemukannya. Kalian sudah cari dengan teliti? Sudah dicari, tapi tidak ada. Sudah bertahun-tahun Shusha dan Qingxiu berperang. Dari awal dilarang pakai kekerasan. Meskipun Wisma Chengnian bukan tempat yang berpengaruh. Tapi tempat ini tempat untuk mengobati. Kalian bisa hitung berapa banyak orang di Qingzhou yang sudah kami selamatkan? Hari ini kalian memaksa masuk ke Wisma dan juga menyentuhku. Aku pasti akan minta penjelasan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mana mungkin Yisa tidak di sini? Biar aku cari dia. Ningfei. Kami pamit dulu. Weran, Yisa pasti ada di sini. Yisa, kalau kamu di sini jawab. Yisa, Yisa jawab aku. Yisa, Yisa. Lepas kamu mau apa? Weran, Yisa pasti ada di dalam. Kamu harus percaya. Bangun. Jangan mati di sini. Hei. Air. 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 Nona itu sudah lama di kolam obat. Entah bagaimana dia sekarang. Harusnya lukanya sudah membaik. Nanti kita lihat saja. Aku tahu orang itu. Dia bawahan pangeran pertama Shusha. Semua bawahan pangeran pertama Shusha kasar dan tidak masuk akal. Nona itu tidak dalam bahaya, kan? Nona, kenapa Nona takut kepada pangeran pertama susah? Ingat, peraturan Wisma Chengnian bisa mengatur seluruh dunia, tapi tidak bisa mengatur dia. Kamu punya gambar diriku. Voyisha. Ternyata namaku Voyisha. Dia terluka. Kamu siapa? Kamu tidak tahu aku siapa? Dia benar-benar tidak ingat ya? Kamu takut padaku. Kenapa kamu takut? Apa aku musuhmu? 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 Apa aku musuhmu?
Apa maksudmu? Mana mungkin aku takut. Sudah lama aku cari kamu. Tadi aku pingsan. Kamu yang selamatkan aku, kan? Kamu belum jawab pertanyaanku. Kamu ini siapa? Aku temanmu, Feng Shuike. Feng Shuike? Dia tidak bereaksi apa-apa terhadap nama Feng Shuike. Dia memang hilang ingatan. Kamu kenapa? Kamu tahu kenapa aku bisa luka-luka begini? Demi menyelamatkan kamu, aku hampir mati. Kamu masih tanya aku siapa? Apa mungkin aku musuhmu? Kenapa kamu bisa terluka? Apa hubungannya dengan aku? Ceritanya panjang. Bisa bantu aku ambilkan air dulu? Jangan mengalihkan pembicaraan. Huyisha? Kamu berani menipuku? Guyu, cepat lihat siapa ini. Akhirnya Yisha ketemu. Jangan tegang begitu. Sudah aku bilang kita bukan musuh. Percayalah padaku. Guyu, kenapa kamu diam saja? Cepat bersihkan kelinci itu. Sulit sekali menemukan Yisha, kita harus rayakan ini. Kamu sudah lihat kan? Semua yang di luar itu orangku. Kalau kita memang musuh, dari awal ku perintahkan mereka menyerbu masuk. Dari tadi kamu bilang kita ini adalah teman. Jadi kamu pasti tahu siapa yang dendam padaku dan siapa yang mau bunuh aku. Sebenarnya sejak kamu hilang, aku selalu menebak-nebak siapa sebenarnya pembunuh itu. Karena orang yang bisa bunuh kamu bisa dihitung dengan jari. Siapa saja? Ada pesan darurat. Kirim bantuan ke Wisma Chengnian. Guyu tahu kamu tidak suka bau amis darah. Tiap kali membersihkan, dia akan mencucinya beberapa kali. Bicara yang penting saja. Kamu ingat setengah bulan lalu, ada pertempuran pingling antara Susha dan Qingshou. Apa hubungannya dengan orang yang mau bunuh aku? Tentu ada hubungannya. Kamu komandan wanita Qingshou, orang yang berjasa dalam pertempuran besar itu. Dalam pertempuran pingling, kalau bukan anak panahmu menembak pangeran pertama Susha sampai jatuh dari kudanya, pasti pos Chenan milik Qingshou sekarang sudah ditaklukkan Susha. Jadi dia sudah mati? Dia beruntung. 3,3 senti lagi dia pasti mati. Jadi dia orang yang mau bunuh aku. Dia yang mau balas dendam padaku. Ternyata dia, ya. Dia jatuh gara-gara satu anak panah. Berarti dia yang tidak hebat. Belum tentu begitu. Sebenarnya dia punya julukan Dewa Pembunuh Susha. Julukan yang menggemparkan seluruh dunia. Dia kan pangeran pertama. Kalau mau bunuh aku, kenapa dia harus bertindak sendiri? Kamu tidak kenal dia. Dia itu selalu balas dendam. Kamu kenal dia? Siapa namanya? Feng Shuike. Komandan Fu. Kalau tidak memastikan semuanya sempurna, mana mungkin aku berani sembarangan menyerangmu? Dasar licik.
下斜阳做我的心脏，对着天地做我的翅膀。若命运不仁，也莫怪我轻狂。以为此生如孤帆流浪，却恰逢你与烽烟长相。仿若一阵昙花落我眼眶。我曾如手间幽光沾尽沙场，为了被谁安放，曾锐不可当，竟却被你牵肠，朝思暮想。我惊觉涟漪荡漾，融开冰霜，漫在心上。你眉心的光，是我最偏爱的那一种盛放。我成全尽可原谅，天远路长，你在身旁，就不算跌倒，就能含泪将我不忘，不我惊觉涟漪荡漾，融开冰霜，漫在心上。你眉心的光，是我最偏爱的那一种盛放。我成全尽可原谅，天远路长，你在身旁，就不算跌倒，就能含泪将我不忘，不我成